Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budiana di channel Lewat Jam Kerja. Tentu dengan semangat yang terbarukan, semangat yang terus-menerus dari hari ke hari untuk bisa menjalani kehidupan ini, menangkap peluang, tentu menjalani aktivitas yang ada di kita sehari-hari. Semoga juga kehadiran Lewat Jam Kerja bisa memberikan inspirasi buat sahabat semuanya. Assalamualaikum Pak Dadi, sehat hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Ya. cuaca Bandung masih kurang menentu gitu ya, jadi harus tetap sehat nih. Betul. Hari ini tuh dengan besok ada Pocari Sweat Run. Wah, jadi Ini macet nih Pak tingkat Dadi nih. nasional. Sudah di ini ya, bayangin gimana Ya, macetnya. jadi macet sekali ini, betul. Oke, ya Pak Dadi, kita hari ini akan ngobrolin terkait dengan pengalaman Pak Dadi nih. Siap. Sebagai ASN di SMA SMP 66 di Kota Bandung, Betul. kepala sekolah, tapi masih sempat berbisnis. Ini gimana ceritanya nih Pak? Duh, jadi rada malu nih. Seharusnya kan ASN itu fokus saja di ASN-nya. Tapi yang namanya kebutuhan kita memang tidak bisa hanya menerima begitu saja. Nah, jadi ini terdorong dari rasa ingin berbagi, rasa ingin menjadi orang yang berkiprah dalam kebaikan. Jadi saya memang didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, kualitas, baik dari segi kualitas atau kompetensi sebagai guru maupun sebagai suami, ayah yang harus memberikan bekal untuk anak-anaknya. Nah, jadi saya ini ASN, tapi di sela-sela kesibukan itu saya masih bisa mengerjakan berbagai hal yang sifatnya mendapatkan income. Gitu. Ya, ini kan tema kita nih pada dia, ngajar hebat, bisnis melesat. Oh, berarti gitu. di kesibukan Pak Dadi sebagai kepala sekolah. Mungkin awal keideannya kan tadi itu ya, Pak Dadi ingin memberikan yang lebih buat keluarga, lebih bermanfaat gitu ya. Betul. Dan itu sudah sejak awal gitu ya Pak Dadi ya. Memang sebelum saya menjadi ASN, saya ya selalu mempelajari hal-hal baru untuk bisa mendatangkan income begitu, terutama di bidang percetakan, spesifikasinya desain grafis. Nah, memang saya dari dulu itu senang dengan desain grafis, terutama dulu sih Corel Draw. Ya. Mulai dari Corel Draw 3 sekarang gitu ya, sampai 21 sudah ada. Jadi harus kita kuasai. Nah, awalnya dulu kita selalu kalau ada orderan itu membuat settingan itu, istilah bahasa Sunda nama muruhkeun. Jadi kita hire orang atau kita maklun ke orang. Nah, permasalahannya banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Sehingga jadi mahal kosnya, waktu jadi lama. Jadi saya berpikir terus gimana caranya, akhirnya ya ini namanya basic skill, harus saya kuasai. Jadi saya kuasai terus sedikit-sedikit. Artinya apa yang ingin saya bikin itu harus saya bisa. Nah, jadi saya mulai dari mendesainnya. Kalau misalkan ada pesanan itu di luar jam kerja. Betul. Nah, sesuai dengan channelnya inilah ya, lewat jam kerja. Jadi di mana ada waktu. Betul. Nah, kebetulan dulu ketika saya diangkat jadi PNS pertama kali itu di Jampang Kulon. Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Berapa jauh nih Pak? Itu dari Bandung ke Sukabumi 100 kilo, Sukabumi Jampang Kulon 100 kilo juga. Kurang lebih segitu 200 kilo. 200 kilo. Luar biasa. Itu melelahkan perjalanan itu. Di bus ya hanya diam saja begini. Atau bus lagi ngetem. Nah, waktu itu belum ada laptop. Teknologi belum secanggih sekarang lah ya. Nah, makanya saya ini yang diurat-oret di sana.
Nah, begitu sampai ke Jampang Kulon, kan dulu ngajar itu sampai jam 12, Betul. Pak Budi. Oh, ya. Sedangkan saya tidak pulang ke rumah. Kan keluarga di Bandung Keluarga nih. di Bandung. Ya. Otomatis itu waktu membosankan. Kalau tidak ada Keluarga, gak ada teman dekat. maka di sana aja Ya. kita berinteraksi dengan banyak orang kemana-mana. Ternyata itu menjadi setting kita membuat jaringan. Ya. Nah, saya spesifikasinya di percetakan dan di konveksi dulu tuh. Oke. Jadi ternyata hikmahnya awal mula ini. Kalau saya tidak pulang, justru saya tidak punya uang. Gimana? Kalau tidak pulang, Uh-uh. tidak ke Bandung, tidak punya uang. Berarti harus pulang. Jadi harus pulang. Kenapa begitu? Ya. Jadi ternyata karena saya terlihat pulang setiap pekan. Awalnya banyak orang, Pak, boleh tidak saya nitip ini barang, beliin di Bandung. Oh. Awalnya seperti begitu. Ya. Makanya dari percetakan itu sampai merambah ke mengisi lab komputer, ke pertanian, beli benih-benih dan sebagainya karena pesanan di Jampang Kulon. Berarti kebutuhan di Jampang Kulon, Pak Dadi ngambil di Bandung gitu ya? Begitu. Karena perjalanan kayak dagang Rasulullah itu juga tuh. Di situ, Pak Budi, kita jadi berkembangnya tuh. Jadi karena seringnya kita memenuhi kebutuhan orang ya. Dan saya mempunyai kebiasaan ketika ada orang meminta bantuan atau apapun, saya jawab sanggup dulu. Apapun ininya ya, sanggupin gitu ya. Sanggup dulu. Nah, setelah meskipun tidak tahu apa yang harus dibeli, tapi ketika sudah saya sanggupi, diberi jeda waktu selama 2 pekan. Ya. Jadi kan pulang dulu, kemudian pekan yang akan datangnya didapatkan. Ya. Nah, itu saya cari di sana apa ini. Berarti kan awal jaringan Pak Dadi atau konsumen Pak Dadi malah di Jampang Kulon sebetulnya. Ya. Atau di Bandung? Di Bandung ada. Di Jampang Kulon juga teman-teman yang sudah ada. Di Jampang Kulon ada. Ya. Dan modalnya tadi ya bisnis skill yang Pak Dadi miliki ya. Jadi basic skill yang harus dikuasai itu desain grafis. Sudah jelas kita mempunyai berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan teknologi saat itu. Di Jampang Kulon itu dulu, waduh sangat tertinggal. Betul lah, kalau kita lihat sekarang tuh ya perkembangan teknologi kan masih. Kalau kita ingat kan berarti pada di tahun berapa? 97 saya ditempatkan. 97. Tahun 1997. Belum ada handphone. Saya kalau nelpon itu ke kantor telepon. Dan belum ada CapCut lah ya untuk editor. Itu masih jauh. Belum ada CapCut, apalagi Zoom. Nggak ada. Harus datang. Jadi harus datang waktu itu. Ya. Nah, di sana bertambahlah basic skill. Jadi kompetensi saya tanpa mengurangi aktivitas saya dan tuntutan saya sebagai guru di sana. Saya tetap gurunya ngajar pagi sampai jam 12, Senin sampai Kamis. Tapi di sela-sela jam itu atau bukan di sela-sela, setelah banyaknya setelah. Iya, setelah kantor lah Setelah kantor. Nah, yang perlu dicatat itu bahwa basic atau standar kompetensi sebagai guru itu saya berupaya terus update. Tidak meninggalkan sama sekali, karena kalau guru tidak diupdate juga ya gimana aja dokter tidak mengupdate skillnya. Betul. Bahaya. Dan terbukti lah ya Pak, maksudnya Pak Dadi sekarang sudah di posisi kepala sekolah kan dengan berbagai penilaian gitulah ya. Betul. Salah satunya itu. Nah, kebetulan saya punya basic dulu kuliah di IKIP. Jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi ada kemampuan di sana. Nah, khusus di ASN dan kemudian lewat jam kerjanya, ini sesuai dengan topik di sini. Iya. Jadi guru apa tadi teh?
hebat, mengajar Ngajar hebat, hebat, ngajar bisnis hebat, melesat. bisnis Melesat. melesat. Jadi dua-dua dapat nih Pak Dadi. Betul. Heeh. Tapi kan kemudian ini Pak Dadi, maksud saya dalam yang apa ya, yang basic yang harus dimiliki adalah memang mungkin tadi ya basic skill, Ya. passion gitu ya, kan sesuai Betul. dengan memang hobi Pak Dadi mungkin waktu itu coret-coret Jadi apa passionnya semua. memang di sana saya tuh. Nah, jadi Kemudian bertemu dengan waktu luang. waktu luang, kemudian ada jaringan-jaringan yang Jaringan. membutuhkan. Tapi kan jaringan waktu itu kan katakan di Jambang Kulon juga pada di Waru gitu ya. Betul. Menemukan atau memanfaatkan sekitar menjadi jaringan bisnis kan perlu Ya, keahlian juga gitu Pak. itu salah satu apa ya, mungkin ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, kemampuan untuk bisa berkomunikasi, Ya. berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi kan tidak sedikit guru itu, apalagi kalau di daerah, dia ngajar, pulang, tidak beraktivitas lagi. Hanya Nah, aktivitas. karena saya waktu itu keluarga jauh, beres ngajar, saya kadang kalau tidak ada membina ekskul, ya silaturahmi ke masyarakat. Nah, kemudian waktunya sepekan sekali pulang, itu justru kuncinya di sana, bahwa saya harus meningkatkan power ketika pulang. Gitu Pak Budi. Jadi kan gini nih Pak nih, kalau kita melihat gitu ya antara Pak Dadi di Jambang Kulon, kemudian melihat tinggal di Bandung kan Pak Dadi mungkin bisa membayangkan itu ya, maksudnya Jambang Kulon apa yang dibutuhkan, kemudian di Kota Bandung banyak sumber yang memang bisa perjualbelikan di sini gitu ya. Betul. Itu kan menangkap peluang juga yang maksudnya tidak semua orang mampu itu gitu Pak. Ya itu yang saya memang seolah-olah diperjalankan oleh Allah tuh untuk bisa seperti begitu. Iya. Jadi yang saya tahu dulu di Jambang Kulon, khususnya Kabupaten Sukabumi Selatan, itu berbagai kebutuhan, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier gitu ya. Jangankan yang tersier, yang utama saja itu banyak didatangkan dari luar kota, khususnya dari Bandung. Sayur mayur itu dari pasar Caringin. Makanya Didatangkan sayur dari pasar Caringin. Apalagi yang menjadi spesifikasi saya, percetakan masih jarang lah ya waktu itu. Susah sekali di sana. Percetakan. Kalau sekarang kan banyak nih di pagar sih, online. Nah, di sana itu jarang, sehingga ketika dari sana Pak bisa nitip ini sampai akhirnya bisa bikinkan undangan. Bisa sekali ya, betul ya. Di percetakan itu. Iyalah dulu kayaknya kita seangkatan nih Pak nih. Jadi undangan juga masih fisik lah ya. Dan Pak Budi, yang namanya kalau bikin undangan di daerah itu di Jambang Kulon, kalau di kita kan 300-500 piece gitu ya. Di sana 2.000 piece. Masya Allah. Karena kegerabatan masih sangat bagus ya, sangat kental. Betul. Nah, jadi sekali bawa itu banyak. Bahkan pesaing juga belum terlalu banyak. Nggak ada. Kayaknya jadi ke saya gitu. Iya. Bahkan sampai ada yang semua infrastruktur untuk percetakannya lewat saya belinya. Jadi beli printernya, beli komputernya, segala gitu. Gitu. Nah ini kan ya naik turun, kemudian dari bisnis, kemudian juga dari sisi apa ya, mungkin semangat Pak Dadi juga gitu ya. Nah ini untuk membangun tetap semangat, karena kan berpisah dengan keluarga nih Pak. Gimana nih Pak caranya Pak? Nah ini yang harus menjadi perhatian, mungkin juga pelajaran bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman. Keluarga ini kan memang nomor satu. Ya. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban itu justru tentang keluarga. Antum ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kamu pimpin, ya keluarga ini. Jadi karena itu menjadi tanggung jawab saya, makanya saya pulang pergi tiap pekan. Tiap pekan ya.
lumayan itu bukan suatu hal yang mudah saat itu. Nah, tapi ternyata ketika kita mempunyai tekad, saya harus pulang tiap pekan, Allah bukakan jalan. Ya, dengan itu caranya begitu. Justru kalau tidak pulang, saya tidak punya uang, tidak dapat bekal. Tidak punya uang, nggak disayang nanti kalau nggak punya Oh, uang. jelas tidak disayang. Nah, urusannya tadi dengan masalah passion kita, ketahanan kita untuk bisa terus berbisnis gitu. Memang bukan sekali dua kali saya kalau dikatakan dalam satu waktu ada ruginya atau turun gitu. Tapi secara grafik keseluruhan yang namanya bisnis nggak ada rugi sebetulnya, naik terus gitu. Nah, suatu waktu karena banyak yang pesan tadi, jadi ada orang juga ingin memasarkan. Nah, saya simpan, saya kasihkan. Tapi ternyata barang habis, uang tidak ada. Tidak datang gitu. Nah, hal yang begitu bagi saya, ya biarkanlah itu jadi tabungan saya di akhir nanti. Tidak usah jadi bagaimana gitu. Nah, bahkan sempat kita mau pulang hanya punya uang 1 ongkos gitu. Nah, saya pulang kan pakai bis. Ya. Begitu selesai ngajar, siap-siap pulang, ternyata saya sholat dulu, tertinggal bis. Nah, bis itu hanya 1 jam sekali. Dan dibatasi hanya sampai jam 3:30. Nah, bus kedua juga tertinggal. Saya ini akhirnya tidak boleh tertinggal bus terakhir. Saya nunggu. Ketika nunggu ternyata Pak Udi ini kasusnya. Jadi tahu-tahu ada orang, Assalamualaikum Pak, bisa bertemu sama Pak Dadi? Oh iya, apa? Saya dari SMP Negeri 1 Ciracap, diutus oleh kepala sekolah bertemu Pak Dadi. Apa? Mau bikin ini, pesan kaos olahraga sebanyak 300 piece. Dan cash dibayar di depan. Masya Allah. Judi lunas. Ya Allah, ini hikmah ya. Rahasia Allah. Rahasia. Jadi tertinggal bis. Ternyata harus nunggu orang ini. Nunggu orang itu. Nah, di sana saya jadi berpikir, ya Allah telah memberikan bukti-bukti, tidak usah khawatir dengan rezeki, karena rezeki yang akan mencari kita. Selama manusia itu hidup, ya dia akan beri rezekinya. Nah, kadang kita terbalik, terus cari rezeki gitu kemana-mana, sampai lupa sholat, lupa ibadah, sampai bahkan berbuat yang Masya Allah tidak baik, akhirnya ya jatuh miskin. Nah, saat ini Pak Budi, bisnis itu bukan saya tinggalkan, tapi alhamdulillah anak-anak saya sudah mulai diwariskan gitu ya Pak? Ya, kebetulan anak saya 9. Masya Allah. Jadi anak saya yang kedua lahir, saya baru diwisuda. Oh, gitu. Berarti sudah cukup. Nah, dewasa. Jadi anak-anak saya ternyata ketika saya dulu kalau bikin undangan itu kan melipat-lipat kertas. Ya. Saya tidak memperkerjakan orang lain, anak-anak saya aja ikut ngelipat. Langsung gitu. jadi karyawan lah ya. Gitu. Dan luar ternyata biasa. ini anak pertama saya hobi juga. Oh, jadi desain memperhatikan grafis, aktivitas bapaknya apa semua gitu ya? Jadi kan dari kecil. Betul. Jadi tahu persis proses mulai dari setting bahan sampai mencetak semuanya sudah hafal dia, sehingga dia buka sendiri. Tuh ternyata jadi enak saya ini, tidak usah ini begitu, termasuk kaos, seragam lain sebagainya. Jadi anak saya yang pertama itu dia kuliah di Hubungan Internasional Unpad. Tapi
dia tuh malah seneng. Senang melanjutkan bisnis ayahnya itu ya. Anak yang kedua saya itu sekarang master hukum Unpad. Masya Allah. Tapi dia jadi punya kesenangan merangkai bunga, dan dia ternyata memang anak-anak sekarang punya kelebihan IT. Iya betul ya. Nah, anak yang ketiga ini yang mewarisi saya dari konveksinya. Nah, Oke. dia kebetulan ekonomi bisnis di Unpad juga. Nah, itu yang saat ini punya perusahaan. Jadi perusahaan anak saya itu, anak-anak saya di situ semuanya. Kemudian ada keponakan saya yang tadinya kerja di salah satu perusahaan bakery terkenal, gabung gitu ya. Jadi gabung di sana, sehingga di perusahaan anak saya itu para talenta muda gitu ya. yang mempunyai bakat gabung di sana. Kadang saya suka berkelakar, ini perusahaan namanya Suar gitu ya. Apapun background pendidikannya, malah kerjanya di sini. Bahkan dari SBM ITB Masuk di sana. Ya Allah, sampai bisa begitu. Ya. Oke, kan berarti sekarang dari sisi teknis operasional sudah diwariskan ke anak ketiga lah ya pada dia. Ya. Nah, ini Pak Dadi sebagai kepala sekolah kemudian bisa memberi mungkin hikmah gitu ya kepada murid, kepada yang pengalaman Pak Dadi tadi nih, bahwa misalnya bisnis perlu skill, perlu kejujuran, perlu jangka waktu yang cukup panjang kan ya. Bapak merintis dari tahun 97 kemudian sampai sekarang. Gimana nih Pak? Sebagai ini sekarang Pak Dadi sebagai seorang guru lah. Betul. Jadi itu menjadi modal bagi saya untuk memberikan keyakinan kepada anak-anak didik, kepada guru-guru juga. Ya. Mengajar itu memang passion kita. Ya. Tapi kita harus multidimensi jadi orang itu. Multidimensi itu ya sebagai guru, ya sebagai pebisnis. Beragam peran lah ya. Beragam peran. Tanpa mengurangi jatah masing-masing, apalagi sebagai ASN. Tanpa mengurangi itu, bahkan harus terus meningkatkan kualitasnya. Nah, dengan perjalanan saya semacam begini, ini lebih masuk logikanya kepada para guru. Sering dijadikan referensi. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kebetulan ini prinsip saya, baik dalam hal punya anak, punya jabatan. Prinsipnya itu, kalau kamu tidak diberi, jangan minta. Kalau kamu diberi, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah intinya. Saya punya anak 9, tidak minta. 9 masih sehat semua Pak. Begitu. Alhamdulillah ya. Tapi ketika sudah diberi, ya saya urus dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya masalah materinya saja, pendidikannya. Berupaya semaksimal mungkin. Nah, ini yang tidak banyak orang, apalagi saat ini, yang mempunyai kesadaran ke sana. Ya kan berarti ada 2 tuntutan lah ya, maksudnya yang Pak Dadi harus selesaikan. Pertama di bisnis, harus sukses. Dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa diwariskan ke anak. Kemudian juga dari sisi karir Pak Dadi sebagai ASN, kan juga memerlukan keseriusan, dedikasi gitu lah ya Pak Dadi. Betul. Nah, apa yang tadi saya sampaikan Pak Budi, saya sebagai guru juga tetap harus mengupgrade kompetensi skill saya. Sebagai guru itu punya minimalnya harus menguasai 4 kompetensi dasar sebagai guru. Jadi kompetensi yang pertama itu kepribadian. Dimanapun guru, itu jangankan ketika mengajarnya, ketika tidurnya juga disebut Pak Guru. Benar juga. Jadi Pak Guru, bangun Pak Guru. Seperti begitu. Ya. Penampilan dimanapun harus memberi contoh teladan gitu ya, karena guru. Waduh, bahaya itu kalau guru dia dalam
kehidupan di luar Hari-hari gitu ya. ngajarnya, Bukan guru. waduh bahaya itu. Wah guru oge begitu. Iya benar. Nah, makanya ketika itu kompetensi pribadi mau tidak mau harus tetap dini ya. kita menjadi Dipaksa orang di yang lingkungan sekolah baik. harus belajar terus gitu ya Pak. Betul, karena dilihatnya full 24 jam. Iya betul. Nah, kemudian kompetensi sosial. Yang namanya guru itu tidak boleh meskipun dia pemarah di depan orang ya tetap harus Ramah. terlihat ramah. Di depan orang itu harus ini, apalagi di hadapan murid gitu. Harus terlihat sempurna. Begitulah. Nah, kemudian ada kompetensi pedagogik. Ini artinya pedagogik itu basic Ya. background kita. Saya ngajar sebagai guru bahasa Inggris, maka kemampuan berbahasa Inggris itu harus terus ditingkatkan. Terus ditingkatkan. Juga kemampuan sebagai gurunya dalam mengajar nggak boleh datang hanya nerangkin pulang, nggak begitu. Harus bisa memotivasi. Ya, ya. Terakhir profesional, waktunya untuk ngajar. Ya. Kemudian ketika anak harus mendapatkan pelayanan harus maksimal. Jadi ini keempat kompetensi dasar guru yang harus dimiliki oleh semua guru. Nah, berkahnya saya berupaya maksimal ini. Saya dulu di Sukabumi itu meskipun dengan berbagai kesibukan bisnis, Ya. dengan berinteraksi dengan masyarakat, saya pernah menjadi guru berprestasi tingkat Kabupaten Sukabumi. Dan dengan itu saya mendapatkan hadiah tugas belajar Tugas belajar. ke Jember Ke Jember. selama 1 tahun untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, di benak saya, waduh saya bisnis gimana ini? Tapi ternyata apa yang tadi saya sampaikan, kalau diberi laksanakan. Ya. Nah, saya tugas belajar ke Jember itu dalam rangka pendidikan profesi guru. Ya. Yang kompensasinya adalah sertifikasi. Ternyata selama pendidikan saya gaji utuh, kemudian dapat living cost, Ya. dan lain sebagainya. Dan yang ini yang saya, Masya Allah, Tabarakallah, di sana orderan tetap masuk. Mulai Gimana, dari Pak? fotokopi, percetakan, Kan nggak ada handphone kaos. atau sudah ada handphone waktu itu? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada tahun 2008. 2008. Oh, 2008. 2008 saya di sana. Nah, jadi di sana saya berinteraksi juga dengan masyarakat. Tambah jaringan berarti kan? Betul. Jadi dari teman-teman kuliah yang sesama itu, saya saling berbagi, oh bikinkan inilah, bikinkan itulah gitu. Jadi karena punya basic tadinya ya. memudahkan semuanya. Ya jadi seolah-olah gini ya, maksudnya di saat yang lain susah mencari pekerjaan gitu ya. Betul. Tapi ketika didasari basic skill yang oke, Itu kewalahan ya. makanya ternyata al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, wal zahlu zulamun. Bahwa kebodohan itu zolim. Kenapa disebut cahaya? Karena dia justru akan terus menerangi, bisa memberikan jalan kepada kita. Iya, iya. Ketika kebodohan menyusahkan terus dimanapun. Jadi selama di Jember itu teman-teman saya dari berbagai daerah. Seluruh Indonesia berarti ya Pak ya? Ya. Ya. Itu bisa sampai pesan untuk sekolahnya, bisa untuk pribadinya, bisa untuk dan lain sebagainya. Bisa gitu. memanfaatkan jaringan tanpa mengganggu profesi utamanya gitu Pak ya? Suatu ketika hubungannya, saya kan ke sana sebagai guru berprestasi. Ya. Nah, suatu ketika saya berinteraksi dengan masyarakat di sana, ternyata mungkin tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Saya diundang untuk memberikan pengajian di salah satu rumah. Ternyata berlanjut. Orang yang punya rumah adalah
pimpinan di salah satu SPBU. Saya kemudian diundang untuk memberikan motivasi di SPBU itu. Ya, ya. Dan kompensasinya ya dapat voucher untuk beli bensin. Saya waktu itu tidak bawa tidak begitu banyak. Begitu di kelas, di teman saya di kampus, since saya punya voucher, beneran nih bisa sampai begini. Kalau sekarang kan pakai kode barcode loh. Gitu. Luar biasa nih Pak Dadi, inspirasi yang saya dapatkan gitu ya. Ini juga semoga menjadi inspirasi juga buat para sahabat Lewat Jam Kerja. Yang diceritakan Pak Dadi luar biasa lah ya, di samping kesibukan beliau sebagai ASN, guru, dan alhamdulillah sekarang kepala sekolah, tapi masih bisa terus berkarya gitu ya, sesuai dengan passionnya. Pak Dadi makasih banyak. Alhamdulillah. Ini banyak hal yang bisa sama-sama saya Pak Budi. ambil. Saya sebetulnya jadi malu, ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Diundang ternyata untuk seperti begini. Jadi Lewat Jam Kerja ingin memberi inspirasi walaupun sederhana mungkin gitu ya. Bisa diambil lah. Nah, terakhir Pak Budi yang ini saya sampaikan. Kita kadang suka riweuh dengan hal yang belum terjadi. Waduh, nanti gimana? Nanti mengkhawatirkan ya. Khawatir. Ya. Ternyata sekarang anak saya 9, semua sekolah. Anak saya ada yang di Al Azhar Kairo 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Semua terlewati berkah ternyata. Juga. Berkah ya. Yang namanya dulu susah gitu. Susah itu sebelum selesai, setelah selesai terlewati enggak ternyata. Jadi kenangan manis. Betul. Siap-siap. Gitu saja. Dari sekarang keluarga udah mentas semua gitulah ya, sudah mandiri. Alhamdulillah. Pak Dadi juga sudah dekat dengan keluarga, sudah di Bandung gitu ya. Itu ternyata. Ini prosesnya panjang, tapi setelah kita mampu menjalani menjadi Masya Allah, tidak terasa ya. Ini sudah mau pensiun lagi. Sudah mau pensiun, Pak? Iya. Berarti saya lahir 69, berarti 2029. Kalau tetap jadi kepala sekolah. Ya. Kalau ditarik jadi struktural, jadi berkurang 2 tahun lagi. Pokoknya yang terbaik lah ya Pak Dadi ya. Amin. Insya Allah Pak Dadi. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Dadi, dan insya Allah sahabat Lewat Jam Kerja, ini perbincangan kita semoga bisa memberikan inspirasi, pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh narasumber kita bisa memberikan Anda semangat dan kemudian mencoba menekuni dengan benar-benar sesuai dengan hati dan tentu peluang-peluang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.